Halo guys, selamat datang di channel Shellyan. Kali ini Mimin akan memberikan spoiler Battlefield The Heaven Season 5 episode 106 part 2. Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita ke videonya. Kedatangan Xiaoyan sebagai pemuda jenius yang memiliki kekuatan Douzong. Segera Xiaoyan berkata, "Kalau begitu, izinkan aku untuk bersaing dengan Grandmaster Chu ini. Bagaimana? Kamu adalah alkemis yang diundang klan Liu." Perantua Chihuo kaget saat melihat Xiaoyan. Dia tanpa sadar merasakan tidak percaya. Status Xiaoyan sebagai Douzong di usianya telah sangat mengejutkan penantua Chihuo. Jika dia memiliki status alkemis, bukankah dia sedikit terlalu menakutkan? Semua orang yang mendengarnya juga kaget, termasuk Grandmaster Zheng Qiu, sang alkemis tingkat tinggi yang diundang oleh klan Cheng. Grandmaster Zheng segera berkata, "Mungkin aku yang sekarang tidak akan bisa bersaing denganmu dalam hal doushi, tapi dalam hal keterampilan alkemis, aku berani berkata, kamu tidak memiliki kualifikasi." Xiaoyan tertawa dengan kesombongan Pak Tua itu, namun segera dia berkata, "Bolehkah aku tahu bagaimana kita akan bersaing? Haruskah kita langsung memperbaiki pil obat?" Zheng Sui berkata, "Tidak perlu ada masalah seperti itu. Aku tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan denganmu. Karena kamu juga seorang alkemis, kamu juga harus sadar akan pentingnya kekuatan spiritual seseorang. Dalam hal ini, kita akan bersaing dalam hal kekuatan spiritual. Karena kamu berasal dari generasi yang lebih muda, aku akan memungkinkanmu untuk menyerang lebih dulu. Selama kamu bisa memaksaku kembali dengan kekuatan spiritualmu, itu akan dianggap sebagai kemenanganmu." Xiaoyan tidak berharap akan melakukan hal ini, apalagi ini benar-benar meremehkan Xiaoyan. Segera, dia melakukan apa yang disuruh Pak Tua itu, lakukan dan mengeluarkan kekuatan spiritual Xiaoyan. Dan pada saat itu, Xiaoyan tidak menahan kekuatannya, apalagi Pak Tua ini juga memandang rendah Xiaoyan seperti bocah. Segera, saat merasakan kekuatan spiritual Xiaoyan, Zheng Sui gemetaran berkata, "Seorang alkemis tingkat 7? Tentu saja keterlanjutan mereka yang melihat benar-benar takjub. Bukan cuma pemuda yang memiliki kekuatan Douzong, namun juga seseorang alkemis tingkat 7. Bahkan, dengan pengalamannya, ini adalah pertama kalinya dia melihat alkemis muda tingkat 7 sepanjang hidupnya. Bahkan seperti itu, di Douchi dan alkemis pil benar-benar seperti monster." Pertarungan spiritual di arena terus berlanjut. Segera, Xiaoyan membentuk semacam palu besar dari kekuatan spiritualnya untuk menyerang Zheng Sui. Zheng Sui ketakutan, namun juga berusaha menyangkal hal ini dan berasumsi bahwa ini hanyalah trik. Segera, dia membuat perlindungan untuk menahan serangan Xiaoyan. Namun sayangnya, serangan spiritual Xiaoyan ini benar-benar sangat kuat, hingga benar-benar bisa menghancurkan perlindungan spiritual Zheng Sui. Zheng Sui sekarang dalam keadaan berbaring kesakitan karena serangan spiritual Xiaoyan. Itu akibat dari kesombongan dan menganggap remeh Xiaoyan. Cheng Yao dan seluruh klan Cheng tercengang saat mereka melihat Zheng Qiu terbaring hampir pingsan. Cheng Yao berkata, "Klan Liu ini, kapan mereka mengenal seorang alkemis dari tingkatan ini? Mengapa aku bahkan tidak pernah mendengar berita apapun tentang itu?" Banyak keterkejutan mengenai ini, apalagi alkemis tingkat 7 termasuk alkemis tingkat tinggi yang sangat langka. Apalagi Xiaoyan masih sangat muda, di mana klan Liu juga terjadi perbincangan. Liu Qing dan Liu Fei kaget bukan main. Bagaimana tidak, Zheng Shui adalah alkemis tingkat 6, namun langsung kalah cuma dari satu serangan Xiaoyan. Sementara itu, beberapa tetua klan Liu lebih kaget lagi. "Alkemis tingkat 7? Tuan ini adalah alkemis tingkat 7. Kepala klan, apakah dia benar-benar temanmu?" Liu Qing menjawab, "Dia bukan temanku. Apakah kalian berdua tetua berpikir bahwa ada orang lain yang akan mau membantu kita?" Segera, Tetua Xihuo langsung berkata atas pertarungan spiritual ini, "Kekuatan teman muda itu luar biasa. Kemenangan secara alami menjadi milik Anda. Hak pengelolaan untuk lubang cacing kota Tianhuang selama 3 tahun ke depan akan menjadi milik klan Liu." Segera, Liu Qing menjawab dengan bahagia, "Terima kasih banyak, Tetua Xihuo." Segera, Tetua Xihuo berbalik menghadap Xiaoyan untuk bertanya, "Bolehkah aku menanyakan tentang nama teman muda itu?" Xiaoyan menjawab dengan nama samaran Yan Xiao. Tetua Chihuo masih ingin menanyakan, "Teman muda Yan Xiao sudah memiliki prestasi seperti itu di usianya. Ini benar-benar luar biasa. Bolehkah aku tahu orang hebat mana yang merupakan guru teman muda?" Namun sayangnya, Xiaoyan masih belum ingin untuk mengungkapkan identitas gurunya, Yao Chen, sehingga dia berkata, dia hanyalah seorang petapa gunung dan tidak bisa dianggap sebagai orang yang hebat. Karena jelas, Xiaoyan ingin menghindari pertanyaan ini, maka Ketua Chihao juga tidak memaksanya. Segera, Tetua Chihou mengajak Xiaoyan untuk segera pergi ke Burning Flame Valley sekarang.
Dalam perjalanan ini, tetua Chihou dan Xiaoyan menaiki burung api yang sangat besar, dan ini menjadi salah satu hewan ikonik dari Burning Flame Valley. Dalam perjalanan tersebut, Xiaoyan menanyakan apa tujuan dari Burning Flame Valley mencari alkemis tingkat tinggi. Tetua Chihou menjelaskan, kepala lembahku ingin memperbaiki pil obat tingkat tinggi dan membutuhkan kerjasama dari beberapa alkemis tingkat tinggi. Teman muda Yan Xiao, yakinlah bahwa masalah ini tidak akan sulit. Burning Flame Valley akan memberimu imbalan besar setelah kamu berhasil. Dalam hal ini juga dijelaskan bahwa kepala lembah dari Burning Flame Valley bukanlah seorang alkemis. Meskipun dia sangat tertarik pada alkemis karena dia tidak memenuhi semua persyaratan. Namun, dia juga orang dengan kemampuan luar biasa. Dengan kemampuannya untuk mengendalikan api, dia mampu mengendalikan api surgawi untuk memperbaiki beberapa pil obat. Namun, kadar pil ini tidak terlalu tinggi. Jika dia ingin memperbaiki pil obat tingkat tinggi, dia akan membutuhkan alkemis lain untuk membantunya. Xiaoyan sendiri kaget. Bukan alkemis, namun bisa membuat pil obat. Pastinya ini adalah orang yang sangat luar biasa. Xiaoyan bergumam di dalam hatinya. Sepertinya, api surgawi yang diandalkan oleh kepala limbah api dari Burning Flame Valley adalah 9 naga api petir. Sekarang masih ada waktu sampai pil gathering dilakukan. Mungkin aku bisa mengambil kesempatan ini untuk pergi ke Burning Flame Valley untuk mendapatkan 2 perubahan tersisa dari Skyfire Tree Mysterious Change. By the way, sebelum Xiaoyan pergi bersama tetua Chihou, Xiaoyan meminta agar Lin Yan dan Liu Xing membantunya mencarikan informasi tentang Xiao Yixian di Central Plains ini. Setelah beberapa saat, akhirnya Xiaoyan telah sampai di Gunung Roasting Fair. Gunung ini penuh dengan lava gunung berapi dan magic base level tinggi yang ganas dan liar. Perjalanan ke Burning Flame Valley juga harus melewati terowongan spasial khusus untuk bisa sampai ke Burning Flame Valley. Bahkan, dinding spasial ini dapat menahan serangan dari serangan Douzun. Tentu saja, ini adalah hal yang luar biasa dari faksi Burning Flame Valley. Setelah itu, mereka disambut oleh para penjaga sekitar mansion. Banyak orang kaget juga dengan Xiaoyan yang masih muda namun telah jadi seorang Douzong. Apalagi kejeniusan ini hampir sebanding dengan Nona Huo'er. Xiaoyan juga terkejut karena di dalam sudah banyak alkemis tingkat tinggi yang sudah menunggu. Xiaoyan lantas bertanya, pil apa yang ingin dibuat oleh kepala lembah? Apakah perlu begitu banyak alkemis seperti ini? Tetua Chihou menjelaskan, tidak butuh banyak alkemis. Tujuannya adalah untuk menemukan 1 atau 2 saja yang cocok di antara mereka. Tentu saja, kalaupun salah satu tidak terpilih, Burning Flame Valley masih akan bisa menyiapkan hadiah besar. Teman muda Yan Xiao tidak perlu khawatir. Banyak pandangan sinis dari alkemis lainnya yang sudah tua terhadap Xiaoyan yang masih muda. Namun, Xiaoyan tidak memperdulikannya dan langsung saja duduk di tempat duduknya. Beberapa saat kemudian, akhirnya pemimpin Burning Flame Valley, Tang Zhen, muncul di hadapan semua orang dengan kekuatan spasial. Dia adalah seorang Douzun yang sangat kuat. Tentu saja, dia dihormati semua orang. Namun, lagi-lagi, keterkejutan muncul saat melihat Xiaoyan yang masih muda ada di sini. Memang, dia bisa merasakan kekuatannya telah mencapai Douzong, dan bahkan bakat ini seperti putrinya sendiri. Namun, dia masih belum tahu bahwa Xiaoyan adalah seorang alkemis tingkat 7. Kemudian, dia memastikan kepada Chihou apakah dia salah mengundang orang. Chihou menjelaskan bahwa dia tidak salah orang. Dia memenuhi persyaratan yang diminta tetua lembah. Bisa menjadi alkemis dan juga Douzong di usia muda benar-benar luar biasa. Kemudian, seorang wanita cantik tiba-tiba berkata, membuat kesimpulan dari perkataan orang lain, ayah, kurasa kamu menjadi semakin kacau sekarang. Tetua Huo menjelaskan bahwa dia yang meremehkan Xiaoyan adalah Grandmaster Mu yang merupakan alkemis tingkat 6. Dia mampu membuat pil obat level puncak tingkat 6. Jika dia diberi waktu beberapa tahun lagi, kemungkinan besar dia akan mencapai tingkat 7. Kata-katanya terlalu menghina Xiaoyan. Lebih baik jangan memperdulikannya, lagi pula dia tidak sebanding dengan tuan muda Xiaoyan. Saat Xiaoyan merasakan kekuatan spiritual Tang Zhen, dia ternyata sudah mencapai tingkat 7. Tetua lembah di atas juga didampingi oleh 2 alkemis tingkat 7 dari tetua menara pil, namun sayangnya, 2 tetua itu masih belum bisa membantu Tang Zhen membuat pil tingkat 7. Sekarang, dia mengumpulkan banyak alkemis untuk mencari 2 alkemis yang bisa membantunya, tapi harus juga bisa menahan inti api 9 naga api petir. Semua pada awalnya terkejut karena perkataan membuat pil tingkat 7 dan inti api 9 naga api petir yang berada di tingkat ke-12 daftar inti api. Segera, Tang Zhen menyuruh agar semua alkemis untuk mengeluarkan kekuatan spiritual mereka. Setelah itu, terjadi beberapa percakapan. 2 tetua menara pil berkata, Kepala lembah Tang, kita semua menyadari betapa kuatnya 9 naga api petir.
Ada kekuatan naga yang terkumpul di api surgawi. Oleh karena itu, dia dapat mengejutkan jiwa seseorang. Sepertinya, hampir tidak ada orang di sini yang mampu menggunakan kekuatan spiritual seseorang untuk menahannya. Tang Zhen menjawab, Grandmaster Huan, yakinlah bahwa aku tahu batasanku. Aku tidak akan membiarkan siapapun terluka. Selama seseorang mampu bertahan selama 10 menit dalam 9 naga api petir, seseorang akan dianggap berhasil. Bagaimanapun, orang yang membantuku harus memiliki kemampuan untuk menahan 9 naga api petir. Jika tidak, dia hanya akan terluka. Di samping Tang Zhen, ada wanita cantik yang merupakan putrinya yang bernama Tang Huer yang sedang memperhatikan Xiaoyan yang terlihat santai. Segera, tetua Hua Chen yang merupakan alkemis tingkat 6 ingin mencoba terlebih dahulu untuk menahan 9 naga petir. Namun sayangnya, spiritual base flame yang dimilikinya langsung hancur ketika serangan Tang Zhen. Segera, satu persatu alkemis di sana mencobanya. Namun sayangnya, semuanya gagal dan tidak ada yang berhasil. Cuma tersisa 2 tetua dari Menara Pil dan Xiaoyan saja. Kebanyakan orang cuma menggantikan 2 tetua Menara Pil saja yang ada yang kemungkinan berhasil. Di saat tetua Huan akan mencoba, dia mengeluarkan api dingin Skybound Python. Semua orang juga kaget, termasuk Xiaoyan, karena hal ini berhubungan dengan Bone Chilling Flame milik Yao Chen. Tetua Huan dengan kekuatannya ini mampu menahan inti api 9 naga api petir selama 7 menit dan dinyatakan berhasil. Untuk tetua Menara Pil yang tersisa tadi, dia langsung menyerah. Segera, semua orang melihat ke arah Xiaoyan. Tang Zhen masih memastikan apakah dia mau mencobanya apakah tidak. Tentu saja, Xiaoyan mengiyakannya. Xiaoyan mengeluarkan api hijau gioknya, namun juga menekan kekuatan inti apinya itu. Beberapa alkemis lainnya cukup tahu bahwa api ini sangat kuat, namun masih ditekan oleh Xiaoyan. Segera, serangan inti api Tang Zhen, yaitu 9 naga api petir diarahkan kepada Xiaoyan. Inti api Green Lotus segera teratai api itu perlahan berputar saat mendekati dan menahan serangan dari 9 naga api petir Tang Zhen. Terlihat jelas seperti 9 naga api petir menakutkan saat melawan api Xiaoyan. Tang Zhen terkejut, tidak banyak api di dunia ini yang dapat menyebabkan 9 naga api petir menjadi kekuatan ini. Selain itu, dia yakin pada saat ini api hijau giok yang dipanggil Xiaoyan pasti merupakan semacam api surgawi. Tang Zhen bergumam, apinya berwarna hijau giok. Namun, tampaknya tidak ada api surgawi di peringkat inti api yang memiliki kilau seperti itu. Satu-satunya yang mirip dengan warnanya adalah Green Lotus Core Flame yang menempati peringkat ke-19. Tetapi kilaunya tidak begitu pekat. Bahkan jika itu adalah Green Lotus Core Flame, itu tidak akan dapat menyebabkan api petir 9 naga menjadi ketakutan ini. Pemuda ini tampaknya bukan orang yang sederhana. Di samping Tang Zhen adalah Huer juga terkejut kagum dengan kemampuan Xiaoyan. Pemuda ini memang bukan orang biasa, namun dia tidak tahu bagaimana peluangnya jika dia bertarung dengannya. Sementara itu, para alkemis lainnya juga sadar. Sungguh tak terduga, orang ini masih muda. Sebenarnya sudah memiliki api surgawi. Aku ingin tahu berapa banyak alkemis yang akan tertarik jika berita ini menyebar. Namun sayangnya, pertarungan inti api ini terus saja berlanjut. Api giok Xiaoyan tidak mau kalah dengan 9 naga api petir milik Tang Zhen. Semua orang yang melihatnya terkejut, apalagi api giok Xiaoyan sudah berbentuk teratai api yang indah di langit. Terlebih jelas api ini bukan cuma mampu menahan inti api 9 naga api petir, namun juga bisa mengalahkan api milik Tang Zhen tersebut. Setelah pertempuran api tersebut, Xiaoyan lantas bertanya, Kepala Lembah Tang, bolehkah aku tahu jika aku telah lulus? Tang Zhen menjawab dengan tertawa. Apakah kamu masih membutuhkanku untuk menyebutkan hasilnya? Selamat, teman muda Yan Xiao, 2 orang alkemis yang dibutuhkan telah berhasil. Kemudian, dia juga berkata ke tetua Cihuo, Cihuo, kamu telah menemani tugasmu dengan cara yang memuaskan seperti biasanya. Kamu dapat menemukan orang muda dan luar biasa seperti teman muda Yan Xiao. Tetua Cihuo menjelaskan bahwa itu hanyalah sebuah keberuntungan bertemu dengan tuan muda Yan Xiao. Sementara itu, Grandmaster Mu masih tetap berkata bahwa dia hanya mengandalkan kekuatan api surgawi yang dimilikinya saja. Tang Zhen sendiri sadar bahwa kemungkinan kemampuan alkemis Yan Xiao lebih baik daripada semua orang yang ada di sini. Dia juga berkata, semua orang akan tetap mendapatkan hadiah besar dari Burning Flame Valley dan juga diundang untuk melihatnya membuat obat nanti. Grandmaster Mu masih mengatai Xiaoyan, meskipun kamu memiliki api surgawi, kamu hanya akan merusak barang jika kamu tidak memiliki kemampuan. Jika kamu menghancurkan ramuan obat berharga dari kepala Lembah Tang, kemungkinan kamu tidak akan dapat memberikan kompensasi kepadanya. Lantas, Xiaoyan akhirnya berbicara dengan berani. Terima kasih atas peringatanmu. Grandmaster Mu ini hanya bisa menonton dari samping.
Serahkan saja masalah membantu kepala lembah Tang dalam memurnikan pil obat kepada Grandmaster Huan dan aku. Kata-kata Xiaoyan itu membuat Grandmastermu sangat marah karena ejekan Xiaoyan ini. Tang Huo'er melihatnya tertawa melihat Xiaoyan yang begitu mengagumkan itu. Oke, saya cukupkan sampai sekian saja ya spoiler dari saya tentang Battlefield The Heaven Season 5 episode 106 part 2 ini. Saya meminta maaf apabila banyak kesalahan ucapan dalam penjelasan saya. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.